Tianyan pertama kali memasuki urutan ke-9, dan setelah memasuki urutan ke-9, Lingki Tianyan tampaknya dibatasi, dan menjadi sangat sulit untuk terus ditingkatkan. Alam baik dan buruk terintegrasi dengannya, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tang San tahu bahwa jika dia ingin mencoba menerobos untuk menjadi dewa, ke-9 jejak perlu dinaikkan ke puncak peringkat ke-9. Ini adalah fondasinya. Sekarang Lingki Tianyan, Kaisar Perak Biru dan merek yang kosong perlu ditingkatkan. Transformasi kristal agak istimewa, Jingjing tampaknya telah tidur, tetapi telah menyerap kekuatan garis keturunan Tang San yang tidak terlihat. Melalui pengamatan, Tang San menemukan bahwa Jingjing sangat terukur saat menyerap. Ketika kekuatan garis keturunannya meluap, Jingjing menyerap lebih banyak, dan ketika kekuatan garis keturunannya habis, Jingjing menyerap lebih banyak, menyerap lebih sedikit atau tidak sama sekali. Tang San juga mencoba membangunkan Jingjing, tetapi tidak pernah berhasil. Jingjing jelas terkait dengan Kaisar Iblis Kristal, tetapi sampai sekarang, dia belum menemukan hubungan spesifik antara keduanya. Transformasi kristal tidak memainkan peran apapun di tubuhnya, dan itu tidak menyebabkan masalah baginya. Tidak dapat sepenuhnya dikatakan bahwa itu tidak berperan ketika dia dalam bahaya. Jingjing masih membantunya. Perubahan kristal dapat dianggap sebagai puncak urutan ke-9. Meskipun napasnya tertahan, tampaknya tidak lemah. Oleh karena itu, masalahnya sekarang terletak pada pemilihan garis keturunan Lingki Tianyan, promosi Kaisar Perak Biru dan merek terakhir. Lingki Tianyan ingin dipromosikan ke puncak peringkat ke-9, Tang San merasa bahwa dia bisa menunggu sampai dia melampaui malapetaka. Di tempat dia melampaui malapetaka, dia mungkin dapat menemukan kesempatan untuk memperbaikinya. Untuk Kaisar Perak Biru, dia harus mencoba menggabungkan garis keturunan super keduanya, yang juga mengharuskan pergi ke Istana Leluhur dan 2 Gunung Suci untuk mencoba lagi. Kekosongan yang tersisa kemungkinan akan digunakan sebagai pembantu saat itu. Sama seperti perubahan Jinmeng juga terbuat dari 2 jejak yang menyatu menjadi satu. Hanya saja tidak akan mudah untuk mengendalikannya pada saat itu, dan itu pasti akan lebih sulit daripada kelahiran transformasi Jinmeng. Itu benar-benar tidak berfungsi. Ketika saatnya tiba, cairan api langit berwarna-warni akan diintegrasikan ke dalam merek yang dikosongkan, dan suar ruang waktu akan digunakan sebagai artefak natal ketika kamu menerobos. Ingin memanggil Sagot Trident ke sisinya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat, jadi tidak ada yang lebih cocok daripada suar ruang waktu. Bagaimanapun, benda ini memiliki potensi artefak super, dan ini adalah juga hal terbesar yang pernah dilihat Tang San, suar ruang waktu. Kemudian, pada retret berikutnya, hal terpenting adalah mempercepat kondensasi kesadaran spiritual, dan mengubah lebih banyak kesadaran spiritual, sehingga dapat mengisi kekosongan dalam latihan berikutnya. Kekuatan garis keturunan memungkinkan mereka untuk dipromosikan ke puncak urutan ke-9 sebanyak mungkin di bawah makanan transformasi Jinmeng. Tang San akan mundur selama sebulan untuk menyesuaikan keadaannya menjadi yang terbaik, sehingga inti spiritualnya dapat mengubah kesadarannya dengan lebih baik, dan kemudian dia pergi ke Istana Leluhur untuk pergi ke Gunung Suci Tianyang dan Gunung Suci Diin untuk menemukan peluang. Memikirkan semua ini, Tang San mulai memilah berbagai kemampuannya, memilah setiap kemampuan pencetakan garis keturunan dengan jelas, dan mencoba menerapkan dan memahaminya. Dengan terlalu banyak jejak, itu bukan hanya kekuatan individu, tetapi juga perlu diintegrasikan satu sama lain untuk mengerahkan kekuatan terkuat mereka. Sebelum kamu menyadarinya, langit sudah cerah. Dengan bantuan perut ikan berwarna putih di kejauhan, Tang San mengolah mata setan ungu. Tepat ketika dia hendak kembali ke pohon emas untuk melanjutkan retretnya, komunikator jarak jauh tiba-tiba berdering. Komunikator ini bersifat eksklusif dan hanya satu orang yang dapat berkomunikasi. Tang San menghubungkan komunikasi tanpa ragu-ragu, dan segera terdengar suara Mei Gongzi, "Di mana kamu?" "Mundur di lembah emas," kata Tang San. "Aku sudah sampai di Akademi Keri, ayo jemput aku." Suara Mei Gongzi masih merdu sekali. "Menjemputmu?" Tang San berkata dengan terkejut. "Ya, jemput aku dan temani kamu untuk mundur. Aku adalah praktisi tingkat dewa. Dengan bantuanku, bukankah retretmu akan lebih lancar? Aku sudah membuat pengaturan. Mulai sekarang, aku akan datang dan menemanimu untuk mundur selama 3 hari seminggu. Memimpin berbagai urusan selama 4 hari. Ketika aku pergi, aku akan meminta sang putri untuk menangani urusan untukku."
Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan membantumu dalam retret sehingga kamu bisa menjadi dewa sesegera mungkin, sehingga kamu dapat membangkitkan ayahku. Dia telah setuju. Kamu ingin menemaniku mundur? Tang San bertanya dengan ragu. Aku tidak diterima, Mei Gongzi berkata dengan marah. Diterima? Tentu saja selamat datang. Senyum di wajah Tang San menjadi lebih intens, pada saat ini hatinya sangat lembut sehingga seolah meleleh. Setelah hanya beberapa napas, dia melihatnya lagi. Itu adalah tempat lama yang sama di Kericho Lege, dia mengenakan gaun panjang putih polos, rambut panjangnya hanya disisir menjadi kuncir kuda di bagian belakang kepalanya, dan dia tampak segar dan menyegarkan tanpa memakai riasan apapun. Saat mata mereka bertemu, mata keduanya sedikit stagnan. Meskipun mereka belum bertemu satu sama lain selama sehari, pada saat ini, pikiran mereka berdua meledak seperti ledakan. Tang San tiba-tiba melangkah maju dan memeluknya erat-erat ke dalam pelukannya. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, dia hanya ingin memeluknya dengan baik dan meletakkan kekasihnya di pelukannya. Mei Gongzi terkejut dengan tindakannya yang berani, dan berjuang untuk beberapa saat, tetapi kemudian menyerah. Pipinya menempel di dadanya, begitu menenangkan, pelukannya hangat dan lebar. Menempel padanya seperti menemukan dukungan yang paling sempurna. Semua kelelahan tampaknya cepat hilang pada saat ini. Tanpa sadar, tangannya sudah melingkari pinggangnya. Keduanya berpelukan begitu erat. Kamu tahu, aku sangat merindukanmu, kata Tang San lembut, mengendus aroma dari rambutnya. Kamu masih melarikan diri setelah kamu merindukanku, kata Mei Gongzi dengan marah. Aku tidak lari, aku hanya ingin melindungimu lebih baik. Tang San menjelaskan. Kalau begitu kamu tidak bisa meninggalkanku, kamu harus bersamaku sepanjang waktu agar kamu bisa melindungiku, mengerti? Mengerti, ya, itu bagus. Mei Gongzi tidak bisa menahan senyum di wajahnya, menutup matanya, dan menikmati perasaan yang sangat menenangkan bersandar padanya. Meskipun hanya berpisah untuk satu hari yang singkat, dia merasa bahwa sisinya kosong pada hari ini. Tanpa dia di sisinya, dia tampaknya memiliki fundamental yang kurang dan kurang percaya diri, dan akan terasa canggung untuk melakukan apapun. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia terbiasa dengan perasaan memiliki dia di sisinya. Mungkin itu dimulai selama permainan, dan kemudian bergaul dengannya selama periode waktu ini, dia selalu begitu tenang dan tenang, setiap kali dia bertemu masalah ketika saatnya tiba, dia selalu bisa memecahkan masalah untuk dirinya sendiri dengan cara terbaik dan membuat saran yang masuk akal. Bahkan keberadaan seperti Raja Iblis Rusa Emas dan Raja Iblis Rusa Lingki tidak dapat menemukan kekurangan dalam perintahnya. Setiap kali dia melihat kekaguman dan kekaguman di mata mereka, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu, karena itu hanya tidak cukup hanya memikirkannya. Tanpa dia, aku khawatir dia akan terburu-buru. Alasan mengapa sang putri tidak membantunya mengatur urusannya adalah untuk melihat apakah dia mampu dalam hal ini dan apakah dia benar-benar bisa menjadi penguasa kota yang memenuhi syarat. Kekuatannya cukup kuat untuk melindungi kelompok etnis, dan itu adalah patriark yang berkualitas, dan pemilik kota adalah masalah lain, mengatur kota utama tidak mudah. Hanya dalam waktu 1 bulan, Keri City dapat ditata dengan tertib sekaligus memberikan manfaat bagi umat manusia, meminimalkan dampak negatif dari penggantian pemilik kota, mengembalikan semuanya ke jalur yang benar, dan menjaga kestabilan klan monster merak. Semua yang dia lakukan terlihat oleh orang-orang kuat dari ras monster merak. Dia juga telah diakui oleh lebih banyak orang. Bakat, kekuatan, kemampuan, dan kualitas komprehensifnya dalam semua aspek hampir sempurna. Ini jelas bukan hanya kemampuannya sendiri, ada juga ahli di belakangnya. Meskipun semuanya pada dasarnya telah diluruskan sekarang, tidak ada masalah besar, tetapi ketika Tang San benar-benar pergi untuk mundur, Mei Gongzi masih sangat tidak nyaman, hanya ketika dia berada di sisinya, dia dalam kondisi terbaiknya. Di hati, dan ada akar di kaki. Jadi, setelah memikirkannya sepanjang malam, dia memutuskan untuk pergi menemuinya. Aku benar-benar tidak tahan tidak bertemu dengannya untuk waktu yang lama. Ternyata di dalam hatinya, dia sudah diam-diam mengidentifikasi dia. Ini adalah perasaan yang luar biasa, dan jelas merupakan berkah memiliki seseorang untuk dipikirkan. Apakah ini karma kehidupan masa lalu? Artinya, tidak dapat dihindari. Mengapa kamu ingin menghindar? Lebih baik menikmatinya dan lebih merasakannya. Jadi, Mei Gongzi berinisiatif untuk mencari sang putri,
berharap sang putri akan keluar dan membantunya mengelola kota Kerry bersama. Dia sendiri harus mundur dan berlatih, dan berurusan dengan pembekalan di masa depan di istana leluhur. Untuk kota Kerry, pembekalan Mei Gongzi adalah hal yang sangat penting. Jika dia berhasil dalam pembekalannya, dia akan memastikan bahwa klan monster merak akan terus menguasai kota Kerry. Masalahnya akan besar, tuan kota macam apa yang bisa saat ini memilih untuk menggantikan Mei Gongzi. Dengan tidak adanya kaisar, klan monster merak tidak dapat berdiri di istana leluhur. Karena itu, sang putri setuju dan lebih puas dengan putri ini dengan darahnya sendiri. Mei Gongzi telah menstabilkan situasi di kota Kerry selama lebih dari sebulan, dan dia tidak optimis secara membabi buta karena kekuatannya. Jadi mereka setuju bahwa Mei Gongzi akan kembali untuk memahami dan menangani urusan kota Kerry selama 4 hari seminggu, dan mundur selama 3 hari. Jika tidak ada banyak bisnis di kota Kerry, dia bisa mundur lebih lama, bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya, dan menangani pembekalan berikutnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Mei Gongzi segera mengirim pesan ke Tang San. Tidak melihat satu sama lain selama sehari sama baiknya dengan 3 musim gugur untuk menggambarkan keadaan mereka saat ini. Perpisahan singkat membuat mereka merasa saling menjaga, terutama kelegaan Mei Gongzi yang tiba-tiba merangkul Mei Gongzi. Mata Tang San penuh kebahagiaan saat ini, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dengan dia di sisinya, tidak peduli kesulitan dan rintangan apa yang dia hadapi, dia memiliki kepercayaan diri untuk membuat terobosan. Masih ada waktu hampir 1 tahun sebelum pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaan. Apa yang lebih indah daripada bisa sering bersamanya selama ini? Ayo pergi, aku akan membawamu untuk melihat tempatku. Tang San berbisik di telinganya. Saat berikutnya, cahaya perak berkedip, lingkaran cahaya teleportasi menyala di bawah kakinya, dan Tang San berteleportasi dengan Mei Gongzi. Setelah 2 teleportasi, mereka telah sampai pada jangkauan lembah emas. Ada susunan pemosisian teleportasi di dalam lembah emas, dan mereka dapat langsung berteleportasi tanpa melalui lingkaran sihir. Aura kehidupan yang kaya langsung mengelilingi Mei Gongzi, dia hanya merasa hangat di sekujur tubuhnya, dan perasaan nyaman yang tak terlukiskan datang dari anggota tubuhnya, dan dia tidak bisa tidak melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang lembah emas, dia hanya mendengar Tang San menyebutkannya. Ketika dia benar-benar datang ke sini, dia menyadari surga macam apa ini. Sinar matahari berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menembus lapisan awan dan kabut, menyinari pohon raksasa dengan lingkaran cahaya keemasan pucat, dan aura kehidupan yang kaya terpancar darinya, menyebar ke setiap sudut seluruh lembah. Vegetasi di lembah jelas lebih subur daripada vegetasi di luar, dan nafas kehidupan yang kaya memabukkan. Wewangian bunga, buah, dan herbal berpadu menjadi rasa bersemangat yang melekat di hidung. Di sini sangat indah, Mei Gongzi berseru dengan tulus. Tang San menunjuk ke pohon emas dan berkata, disitulah aku berkultivasi. Pohon emas ini aku budidayakan. Aku menggabungkan esensi jiwa yang aku beli dari pelelangan dengannya untuk membuatnya tumbuh dengan cepat. Sekarang juga, setara dengan monster tingkat ke-9. Setelah aku menerobos untuk menjadi dewa di masa depan, aku akan menemukan cara untuk membantunya menerobos. Pada saat itu, ia dapat menghasilkan nafas kehidupan yang lebih besar, yang akan memiliki dampak besar di seluruh pegunungan Kerry. Hal baiknya adalah pegunungan Kerry adalah taman belakang kota Kerry. Setelah pohon emas cukup kuat, aku berencana untuk membuka lorong dari arah kota Kerry dan memperpanjangnya langsung ke sisi ini. Dengan lembah ini sebagai pusatnya, kita akan membangun ras manusia. Kota besar. Pada saat itu, aku harus bisa mengajari manusia beberapa kemampuan yang bisa langsung dikembangkan. Manusia tidak perlu lagi berkompromi untuk mendapatkan kekuatan darah dari monster, dan memiliki kemampuan untuk secara bertahap memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun sekelompok transformasi manusia adalah proses yang sangat panjang, tetapi dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan manusia kita, aku percaya bahwa suatu hari, kita akan bisa menjadi penguasa dunia ini. Mendengarkan apa yang dia katakan dan melihat wajahnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mei Gongzi merasa bahwa wajahnya tampak bersinar terang saat ini. Mungkin, kamu adalah penyelamat yang dianugerahkan oleh surga kepada manusia di bintang Falan. Mei Gongzi berkata dengan lembut. Meskipun dia sudah menjadi orang suci dari organisasi penebusan, dan dia adalah penebusan tingkat ungu,
dia sangat jelas bahwa baik dirinya maupun eksekutif tingkat tinggi lainnya dari organisasi penebusan tidak memiliki rencana nyata untuk masa depan. Semua rencana didasarkan pada situasi saat ini, berdasarkan kemampuan manusia untuk berubah dari monster menjadi dewa dan roh yang disebabkan oleh perkawinan campuran antara monster dan roh. Tapi ini tidak diragukan lagi masih bergantung pada monster dan roh, kecuali untuk beberapa pengecualian. Karena garis keturunan manusia untuk mewarisi kemampuan ini tidak cukup kuat, kekuatan mereka sendiri tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan monster dan roh yang sebenarnya. Tang San mengatakan sesuatu yang lain. Dia membuat rencana untuk masa depan umat manusia. Meskipun kedengarannya sederhana, Mei Gongzi mengenalnya dengan baik, dan dia pernah mempercayainya sebagai dewa, jadi dia bahkan lebih yakin, dia mengatakan itu benar-benar mungkin. Jika itu masalahnya, maka umat manusia akan memiliki peluang nyata untuk bangkit. Tidak, bukan aku. Penyelamat sejati dunia ini adalah kamu. Tanpamu, aku tidak akan pernah datang ke sini. Kamu membawaku ke sini, jadi kamu menyelamatkan dunia, kata Tang San sambil tersenyum. Mei Gongzi memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, sejak kapan kamu berbicara begitu manis? Itu akan selalu, dan hanya untukmu. Hanya saja aku tidak berani sebelumnya, aku takut kamu akan mengalahkanku. Mei Gongzi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah mungkin untuk membangun kota besar milik kita manusia, dapatkah pengadilan leluhur setuju? Pengadilan leluhur selalu memiliki gagasan yang kuat tentang menekan kita sebagai manusia. Tang San berkata, tentu saja mereka tidak akan setuju, tetapi ketika aku mulai membangun kota ini, itu bukan masalah apakah mereka setuju atau tidak. Pada saat itu, aku harus sudah memiliki kekuatan untuk melindungi kota ini. Selama aku bisa menerobos untuk menjadi dewa, maka semua ini tidak akan menjadi masalah. Mei Gongzi menatapnya, menatap matanya yang tegas, dan sedikit khawatir, kamu mengatakan bahwa akan lebih sulit bagimu untuk selamat dari malapetaka daripada aku. Apa yang harus kamu lakukan? Bisakah kamu benar-benar selamat dari malapetaka? Dengan aman. Tang San berkata, aku akan membuat persiapan penuh. Pada saat itu, es tidak hanya akan sesederhana melampaui malapetaka, tetapi aku juga akan menggunakan malapetaka surgawi yang aku bawa ketika melampaui malapetaka untuk melakukan beberapa hal lain. Jika ingin membantu kami manusia, kebangkitannya tidak sesederhana itu. Banyak tren utama yang harus dibalik, jadi periode berikutnya sangat penting. Aku harus melakukan pekerjaan akumulasi dan semua persiapan dengan baik. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, katakan saja apa yang perlu kamu lakukan di sini di kota Keri dan sumber daya apa yang kamu butuhkan, dan aku akan membantumu mempersiapkannya. Tang San berkata sambil tersenyum, rasanya sangat menyenangkan diasuh seperti ini. Bah, siapa yang menjagamu? Mei Gongzi memukulnya, apa yang kita lakukan sekarang? Tang San berkata, tidak apa-apa bagimu untuk berkultivasi di sini. Di lembah emasku, meskipun energi spiritual surga dan bumi tidak sebanyak di kastil kunomu, tetapi vitalitas kehidupan sangat melimpah. Kamu sebaiknya berkultivasi di tempatmu selama sehari, dan kemudian datang ke sini. 1 hari berkultivasi, pertama-tama serap energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan basis kultivasimu, dan kemudian serap energi kehidupan untuk mengkonsolidasikan dirimu, sehingga basis kultivasi akan sangat stabil dan tidak akan mempengaruhi potensimu. Aku tidak yakin bahwa kesadaranmu akan dinaikkan ke tingkat Raja Iblis besar, tetapi peningkatan seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai puncak tingkat dewa. Ngomong-ngomong Tianji Ling itu, kamu dapat memberikannya kepadaku nanti, dan aku akan mengubahnya. Mei Gongzi berkata, apakah akan sulit untuk menjelaskannya kepada klan monster merak? Tang San berkata, jangan terlalu memikirkannya, selama kamu bisa menjadi kaisar di masa depan, apa itu Tianji Ling, dan setelah aku mengubahnya, kekuatannya akan lebih besar, yang utama adalah kamu tidak dapat terpengaruh oleh serangan balik Tianji saat kamu menggunakannya. Oke, Mei Gongzi tidak mengajukan pertanyaan lagi, cahaya perak menyala di tangannya, dan Tianji Ling yang bersinar telah muncul di telapak tangannya. 3 pena bulu perak memancarkan kecemerlangan yang samar, dan energi spiritual pada artefak ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Mei Gongzi tidak menggunakannya sebagai artefak ilahinya sendiri ketika dia melampaui bencana, setelah dia menjadi dewa, dia masih mendapat banyak manfaat dari artefak ilahi ini. Tang San berkata, kamu harus selalu berada di sisiku ketika aku mengubahnya,
karena kamu adalah tuannya, dan aku membutuhkan bantuanmu. Mei Gongzi berkata, apakah kamu merombak hari ini? Tang San berkata, jangan terburu-buru, kamu pertama kali berkultivasi sebentar, aku juga harus memikirkan bagaimana mengubahnya. Jangan berpikir kita punya lebih dari 10 bulan, tetapi pada kenyataannya, waktunya sangat mendesak, dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Mei Gongzi mengangguk, kamu bisa mengaturnya, aku akan mendengarkanmu. Tang San membawa Mei Gongzi ke pohon emas, dan pada saat ini, suara yang menyenangkan terdengar. Keempat gadis bernama merah keluar dan dengan hormat memberi hormat kepada Tang San, mata indah mereka menatap Mei Gongzi dengan rasa ingin tahu. Melihat mereka, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu berkata, klan rubah merah. Setelah berbicara, matanya segera beralih ke Tang San, dan ada perubahan instan. Membunuh. Tang San merasa bahwa Mei Gongzi memiliki kecenderungan untuk melepaskan transformasi harimau putih, dan buru-buru terbatuk dan berkata, cepat, kamu sudah melihat nyonyamu. Gadis-gadis bernama merah segera bereaksi dan dengan hormat berkata, aku telah melihat nyonya. Mei Gongzi berbalik untuk melihat mereka, tersenyum sedikit, dan berkata, aku bukan nyonyamu, kamu bisa memanggilku Mei Gongzi. Saat dia berbicara, jari-jarinya memutar 180 derajat di pinggang seseorang. Sambil menahan rasa sakit, Tang San menjelaskan, mereka bukan klan rubah merah, mereka adalah kita manusia. Mereka adalah campuran manusia dan klan rubah merah. Saat itu, ketika guruku dan aku bertemu mereka di pelelangan kota Keri, mereka dijual sebagai budak. Kamu harus tahu untuk apa para bangsawan monster kotor itu membeli mereka. Guru melihat bahwa mereka menyedihkan, jadi aku memotret mereka. Tidak nyaman bagi kami untuk menempatkan mereka di Akademi Keselamatan, jadi kami menempatkan mereka di sini. Mereka mengurus lembah emas untukku dan berkultivasi di sini pada waktu yang sama. Lelang. Mei Gongzi mengerutkan kening, seolah dia mengingat sesuatu. Tang San berkata sambil tersenyum, tidak akan ada lelang seperti itu di masa depan. Denganmu di sini, semua ini dapat diubah. Baiklah. Mei Gongzi memandangi gadis-gadis bernama merah itu, dan ada sedikit rasa kasihan di matanya yang indah. Kamu telah menderita. Hong Dao, tidak sulit. Untungnya, Tuhan menerima kami dan mengajar kami untuk berkultivasi. Kami hidup dengan sangat baik di sini. Mei Gongzi berkata, tetapi hidup di sini terlalu monoton, kamu semua masih muda, dan tidak baik bagi masa depanmu untuk tinggal di lembah ini. Mengapa kamu tidak melakukannya seperti ini? Aku akan membawamu keluar, beradaptasi dengan dunia luar. Hong Yi tertegun sejenak, matanya tiba-tiba memerah, dia berbalik untuk melihat Tang San, tuanku. Tang San buru-buru berkata, nyonyamu baru saja mewarisi posisi penguasa kota-kota Keri, dan sekarang dia adalah orang yang paling kuat di kota Keri, dia juga untuk kebaikanmu sendiri. Dia benar, kamu tidak bisa tinggal di sini selamanya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, aku akan membawamu keluar juga. Kamu telah berkultivasi begitu lama, dan kamu selalu harus pergi keluar untuk berlatih. Jika tidak, kultivasimu tidak akan bisa untuk diubah menjadi kekuatan tempur. Selain itu, kamu juga harus memiliki hidupmu sendiri. Tuan, apakah kami masih dapat mengikutimu? Hong Liu bertanya. Tang San tersenyum dan berkata, tentu saja, aku akan bersama nyonyamu. Kamu masih harus mengikuti kami. Gadis-gadis bernama merah menghela nafas lega. Mereka dibesarkan sebagai budak sejak kecil, dan mereka penuh dengan ketakutan tentang dunia luar. Tang San yang memberi mereka kehidupan baru. Jika mereka meninggalkan Tang San, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Mei berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu bisa bergiliran denganku untuk membiasakannya di luar. Tang San mengangguk dan berkata, oke, kamu tidak perlu melindungiku di sini, nyonyamu dan aku akan mundur dan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Ya, gadis-gadis bernama merah itu mundur. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mei Gongzi memandang Tang San, merentangkan tangannya lagi, dengan tatapan agresif. Tang San tersenyum pahit, itulah yang aku katakan sekarang. Jangan cemburu, kecuali kamu, aku tidak pernah mencintai orang lain dalam 3 kehidupanku. Mei Gongzi tercengang, 3 kehidupan. Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, iya, menghitung kelahiran kembaliku di sini, aku sudah hidup di kehidupan ketiga.
Hanya saja kehidupan pertama sangat sederhana. Jika kamu ingin mendengarnya, aku dapat memberi tahumu. Oke, lalu kita bertemu di kehidupan keduamu. Mei Gongzi bertanya. Tang San mengangguk dan berkata, ya, itu adalah hidupku yang paling penting, karena kamu. Mei Gongzi berkata, lalu kapan kamu bisa menceritakan kisah kehidupan masa lalu kita? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengatakannya. Aku khawatir itu akan mempengaruhi kesadaran spiritualmu jika aku berbicara terlalu banyak. Kamu baru saja memperoleh kesadaran spiritual sekarang, dan dalam kesadaran spiritualmu, ada beberapa jejak dari kehidupan sebelumnya. Saat tingkat kultivasimu meningkat, ketika kamu menjadi seorang kaisar di masa depan, memori kehidupanmu sebelumnya akan berangsur-angsur pulih. Seperti yang aku katakan sekarang, jika ingatanmu pulih lebih awal, itu akan dengan mudah menyebabkan gangguan kesadaran dan menyebabkan masalah serius. Mei Gongzi mengerutkan kening dan berkata, apakah ini sangat merepotkan? Aku pikir kamu akan memberitahuku sebelumnya sehingga aku bisa. Tang San tersenyum dan berkata, apa yang kamu inginkan? Jatuh cinta padaku. Aku memiliki keyakinan dalam hal ini, apakah itu kehidupan ini atau yang sebelumnya, aku memiliki kepercayaan diri. Mei Gongzi tidak memalingkan muka, tidak. Kamu terlalu percaya diri. Tang San tersenyum dan berkata, oke, izinkan aku menceritakan kisah kehidupan pertamaku, ini seharusnya tidak berdampak banyak padamu. Mei Gongzi duduk bersamanya di bawah pohon emas, dikelilingi oleh nafas kehidupan yang kuat, Tang San memulai narasinya sendiri. Kehidupan pertamaku, sebenarnya, itu adalah kehidupan yang hambar, tetapi akhir ceritanya agak istimewa. Aku adalah seorang yatim piatu dan dijemput oleh para tetua sekte Tang. Mendengarkan narasi Tang San, terutama ketika dia berbicara tentang melompat dari tebing di akhir, mata Mei Gongzi melebar, mengapa kamu begitu impulsif saat itu? Karena bakatmu untuk membuat senjata tersembunyi sangat tinggi, kamu bisa bertarung dengan mereka, kan? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aturannya ketat, dan aku memang melanggar aturan, apalagi yang bisa aku lakukan selain meminta maaf sampai mati. Selain itu, aku tidak menyesal sama sekali, jika aku tidak memilih untuk melakukannya. Melompat dari tebing pada waktu itu, aku akan pergi juga. Tanpa benua Douluo, tidak ada cara untuk mengenalmu. Lalu bagaimana kamu mengenalku? Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak mengatakannya sekarang. Kami tidak dapat memberitahumu tentang kehidupan masa lalu kami. Mari kita ingat perlahan ketika kamu menjadi kaisar di masa depan. Sebelum itu, aku harus terlebih dahulu mengubahmu ke dalam hidup ini. Istriku, sehingga kamu adalah cintaku, dulu, sekarang, dan masa depan. Mei Gongzi tersipu, kamu cukup mendominasi. Tidak cukup untuk menyibukkanku selama sisa hidupku, apakah kamu ingin menempatinya selamanya? Tentu saja, kehidupan demi kehidupan. Tidak mungkin. Siapa yang membuat tidak ada yang mencintaimu lebih dariku di pesawat dan di dunia manapun? Bagaimana kamu tidak tahu? Memang tidak. Jangan retoris, kamu belum menjelaskan tentang gadis-gadis itu. Tidak ada yang perlu dikatakan. Bagiku, hanya ada satu orang di dunia yang mencintaimu, dan aku memperlakukan mereka sebagai saudara perempuan. Tapi kamu benar, kamu harus membiarkan mereka keluar dan melihat dunia luar, tapi tetap lindungi mereka. Aku berencana untuk membiarkan mereka tinggal bersama orang-orang di Akademi Penebusan untuk jangka waktu tertentu dan mempelajari beberapa hal dari dunia luar. Ada manusia di sana, dan mereka cocok untuk hidup. Ya, hanya saja, jangan tinggal di sisimu sepanjang waktu. Keempat gadis cantik itu selalu bersamamu, Ham. Bukan 4, ada 18 dari mereka saat itu. Tang San, kamu bisa melakukannya. Pada hari ini, keduanya berbicara banyak dan berbicara tentang semua aspek, sebelum mereka menyadarinya, waktu berlalu, dan mereka tidak berkultivasi. Tang San memberitahu Mei Gongzi banyak hal tentang apa yang telah dia alami dalam kehidupan ini dan pemikirannya tentang masa depan. Mei Gongzi lebih menjadi pendengar, dan semakin dia mendengarkannya, semakin dia merasa bahwa pemikirannya sebelumnya terlalu terbatas, dan dia tidak pernah memikirkan banyak masalah. Setelah mendengarkan narasi Tang San, banyak masalah dengan mudah diselesaikan, dan aku tiba-tiba melihat cahaya, terutama dengan pemahaman baru tentang situasi saat ini di benua peri dan arah masa depan umat manusia. Aku akan kembali besok pagi,
apakah kamu ingin mundur di malam hari? Mei Gongzi baru saja selesai memakan buah yang dibawa Tang San untuknya, merasakan nafas kehidupan yang hangat di tubuhnya, bersandar malas di pohon emas. Tang San berkata, kamu bermeditasi, aku ingin mempelajari Tianjiling. Tianjiling ini dapat memicu Tianji, itu memang artefak yang sangat ajaib. Akan lebih merepotkan untuk mengubahnya menjadi keadaan di mana itu tidak akan menyebabkan serangan balasan. Kamu akan pergi besok pagi. Sudah waktunya untuk mengambilnya. Ya, Mei Gongzi mengangguk dan mulai bermeditasi melawan pohon emas. Merasakan energi kehidupan di udara mengalir ke arahnya, Tang San mau tidak mau menunjukkan senyum hangat di wajahnya, senang memilikinya di sisinya. Kamu harus melindunginya lebih baik. Tianjiling diletakkan di atas lututnya oleh Tang San, dan kekuatan spiritualnya diam-diam turun, bergabung ke dalam Tianjiling. Tianjiling tiba-tiba bergetar, dan fluktuasi spasial yang aneh menyebar. Itu akan berteleportasi untuk melarikan diri, dan tujuan melarikan diri secara alami adalah Mei Gongzi. Cahaya perak melintas di tubuh Tang San, menghalangi ruang dan menghentikannya. Menggunakan kekuatan mental untuk diam-diam merasakan perubahan Tianjiling itu sendiri, manipulasi kekuatan ruang bukanlah apa-apa, kuncinya adalah bagaimana Tianjiling mengintip Tianji. Ini sangat aneh. Mampu memprediksi masa depan jelas merupakan kemampuan yang luar biasa. Dalam induksi, Tang San juga secara bertahap memasuki keadaan meditasi. Diam sepanjang malam, keesokan paginya, Tang San dan Mei Gongzi terbangun dari meditasi mereka. Dipelihara oleh energi kehidupan siang dan malam, Mei Gongzi hanya merasa segar. Ini berbeda dari perasaan biasa berkultivasi dan meningkatkan kultivasi seseorang. Ini adalah semacam curah hujan, yang meningkatkan potensi diri. Aku harus kembali, Mei Gongzi berkata kepada Tang San. Tang San berkata, aku akan memberimu koordinat teleportasi. Ketika kamu kembali lain kali, kamu dapat berteleportasi langsung. Hanya kita berdua yang tahu koordinat ini, dan kita tidak boleh memberitahu orang lain. Aku membuat ilusi besar di sekitar. Di lembah emas, jika kamu datang dari luar, bahkan Raja Iblis besar akan tersesat. Praktisi tingkat Kaisar Iblis hanya dapat menghancurkannya secara paksa. Yah, hanya kita yang tahu. Mei Gongzi mengangguk, merasa sedikit manis di hatinya. Tempat ini seharusnya menjadi pangkalan terpentingnya, tetapi dia tidak keberatan dengan dirinya sendiri. Tang San berkata, ambil Tianjiling, artefak ini sangat istimewa. Aku sudah punya ide, tetapi aku masih perlu memperbaikinya. Ketika aku memikirkannya, aku akan memintanya dan memperbaikinya lagi. Oke, Mei Gongzi menarik kembali Tianjilingnya, kalau begitu aku pergi. Tang San berkata, terus bantu aku menemukan besi halus api surgawi, semakin banyak semakin baik. Itu juga akan membutuhkan kekuatannya untuk memperbaiki Tianjiling nanti. Lalu aku pergi. Tunggu sebentar. Tang San berdiri dan datang ke sisinya, tiba-tiba melihat ke belakang dengan heran, apa yang kamu lakukan? Mei Gongzi terkejut, dan buru-buru menoleh untuk melihat ke belakangnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apapun di belakangnya. Dia tertegun sejenak, dan melihat kembali ke Tang San lagi. Ketika dia berbalik, dia disambut oleh wajah yang sudah mendekat. Dengan lembut menyentuh bibir yang lembab, Mei Gongzi melompat seperti tersengat listrik, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah, dan pupil Mei Gongzi terbuka lebar. Mata Tang San melebar, dengan ekspresi terkejut, mengapa kamu menciumku? Mei Gongzi sangat marah, kamu masih menuntut orang jahat dulu. Mengatakan itu, dia mengelak dan datang ke Tang San, meninju dadanya. Tang San tidak bersembunyi, biarkan dia memukuli dirinya sendiri, tetapi tangannya membentuk lingkaran misterius di langit. Dengan suara, palu dipukul, tetapi orang itu juga jatuh ke pelukan orang lain, dan dia bahkan tidak bisa lari. Di bawah kendali Tianzi Xuanyuan, bahkan ruang itu terisolasi. Kamu, Mei Gongzi ingin membebaskan diri. Meskipun dia memiliki kekuatan tingkat dewa, saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Kamu menciumku, itu adil untuk membiarkan aku mencium kembali, kan? Tang San tersenyum dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Tidak, Mei Gongzi buru-buru menghindar. Tang San tidak mencari bibirnya, hanya dengan lembut mencium keningnya dan melepaskannya. Napas Mei Gongzi jelas berat. Dia menginjak kakinya dengan keras. Kali ini, dia tidak mengucapkan selamat tinggal lagi. Dengan kilatan cahaya perak,
teleportasi menghilang. Menonton teleportasinya pergi, wajah Tang San sudah ditutupi dengan senyum lebar. Ketika Mei Gongzi datang kepadanya untuk mundur bersama kemarin, hubungan antara keduanya benar-benar telah mengambil langkah maju, dan sekarang, itu bahkan lebih berbeda. Setelah bertahun-tahun mengejar dunia ini, akhirnya aku membuat kemajuan besar. Ini tidak mudah. Setelah Mei Gongzi pergi, Tang San mulai sibuk, dia mengeluarkan buku emas gelap dari cincin penyimpanan, yang merupakan salah satu artefak yang akhirnya dia dan Mei Gongzi pilih di klasik pengadilan leluhur. Buku ini adalah artefak yang cukup bagus, dan peran terbesarnya adalah merekam dan melepaskan keterampilan. Ini mirip dengan kemampuan Raja Iblis Kristal, yang dapat mencap keterampilan darah dan kemudian menampilkannya. Yang membuat artefak ini semakin hambar adalah memang bisa mencetak kemampuan, setiap halaman bisa, namun kemampuan mencetak harus ditampilkan dengan tingkat kekuatan yang sama. Artinya, kemampuan tingkat Raja Iblis dicap, dan membutuhkan kekuatan garis keturunan tingkat Raja Iblis untuk mengaktifkannya. Secara relatif, fungsinya bagus, tetapi peningkatan kekuatan tempurnya tidak begitu besar, dan kemampuan untuk merangsang hanya 80% dari versi aslinya. Oleh karena itu memang artefak, tetapi itu bukan artefak yang sangat kuat. Alasan mengapa Tang San memilihnya adalah karena kemampuan branding seperti itu sebenarnya langka, dan yang paling penting adalah materialnya sendiri dapat dikembangkan. Tang San punya ide setelah merasakan Tianji Ling dengan hati-hati kemarin. Jika kamu ingin memanfaatkan kemampuan Tianji Ling dengan lebih baik tanpa diserang oleh Tianji, kamu tidak dapat melakukannya dengan Tianji Ling saja, maka kamu perlu menggabungkan beberapa kekuatan lain, misalnya buku ini. Selain itu, Tang San juga berpikir tentang bagaimana memberi manusia biasa kemampuan untuk meningkatkan diri melalui kultivasi, daripada harus kawin campur dengan monster dan roh. Ketika dia melihat buku ini, dia punya beberapa ide, jadi dia perlu melakukan penelitian berdasarkan itu. Buku ini memiliki total 12 halaman, Tang San tidak menggunakan kemampuan mereknya, tetapi dengan hati-hati melelehkan tulang belakang buku dengan cairan api surgawi 7 warna, membongkar artefak. Membongkar artefak ilahi untuk dipelajari, Tang San mungkin adalah yang pertama di benua peri. Tang San tidak merasa tertekan sama sekali, seperti yang disebut istirahat dan kemudian berdiri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah master penempaan dan generasi Raja Dewa. Tingkat artefak ini, selama dia bisa menembus ke tingkat dewa, tidak sulit untuk diproduksi, belum lagi ada banyak harta surga dan bumi di pesawat ini. Waktu selalu berlalu dengan cepat, dan ketika Mei Gongzi tiba keesokan harinya, Tang San masih mempelajarinya dengan cermat. Melihat halaman-halaman yang berserakan di tanah, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, "Kamu membongkar buku artefak itu." Melihat Mei Gongzi, Tang San berkata sambil tersenyum, "Ya, aku punya beberapa pemikiran dan ide, yang terkait dengan Tianji Lingmu, dan juga terkait dengan masa depan umat manusia kita. Mungkin aku benar-benar bisa berhasil. Jika bisa selesai, maka kita kemanusiaan benar-benar memiliki harapan." Mei Gongzi datang kepadanya dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tang San berkata, "Sulit untuk mengatakannya sekarang, perlu penelitian lebih lanjut. Namun, aku sudah punya ide. Sekarang aku hanya meletakkan fondasi. Jika aku ingin benar-benar melakukannya di masa depan, aku harus menunggu kultivasiku untuk meningkatkan ke tingkat dewa." Mei Gongzi berkata, "Kamu harus lebih dulu berkultivasi untuk meningkatkan dirimu, dan kita akan membahas penelitian ini nanti. Karena sangat sulit bagimu untuk menjadi dewa, kamu harus sepenuhnya siap. Bisakah aku membantumu saat itu?" Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak dapat membantu. Jika aku melampaui malapetaka, aku hanya bisa melakukannya sendiri." Dia melampaui malapetaka melawan kekuatan pesawat, dan seluruh pesawat akan menargetkannya, tidak ada kekuatan lain bisa mengganggu. Mei Gongzi berkata, "Aku telah menaikkan harga untuk mencari besi halus Skyfire. Jika aku mencari di seluruh benua peri, aku akan dapat menemukan lebih banyak segera." Tang San berkata, "Oke, mari kita mulai berkultivasi. Aku akan mempelajarinya lagi dan meluruskan pikiranku." Mei Gongzi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan pergi ke bawah pohon emas untuk terus bermeditasi dan berlatih. Tang San melanjutkan penelitiannya. Di bawah nutrisi energi kehidupan, bahkan jika Tang San tidak bermeditasi,
perubahan Jinmeng diam-diam akan meningkatkan tanda garis keturunan lainnya. Saat ini, hanya sulit untuk maju setelah merek transformasi Tianhu mencapai peringkat ke-9, dan merek Kaisar Perak Biru membutuhkan lebih banyak latar belakang. Jejak lainnya dalam kondisi sangat baik, dan mereka semua sedang menuju puncak tingkat ke-9 atau dalam perjalanan ke puncak tingkat ke-9. Penelitian Tang San berlangsung sebulan penuh. Bulan ini dia bahkan dapat digambarkan sebagai lupa makan dan tidur. Mei Gongzi sering dapat merasakan perubahan drastis dalam fluktuasi mentalnya, dan energi yang dia rangsang juga aneh. Dia juga telah melihatnya membangun beberapa lingkaran sihir yang sangat kompleks dengan berbagai bahan. Dalam 1 bulan, Tang San menyempurnakan 3 batch besi api surgawi. Harus dikatakan bahwa kecepatan karavan terbesar di Kekaisaran Tianyu terlalu kuat. Sekarang jumlah total cairan Tianhuo yang berwarna-warni adalah 10 kali lipat dari aslinya, dan kecepatan pemurnian suar ruang waktu terus meningkat. Kamu di sini. Melihat Mei Gongzi datang lagi, senyum muncul di wajah Tang San. Mei Gongzi memandangi rambut birunya yang berantakan dan berkata, biarkan aku menyisir rambutmu, kamu juga istirahat, tidak baik tidak bisa tidur sepanjang waktu. Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku pada dasarnya meluruskan pemikiranku, dan aku tidak akan mempelajarinya hari ini. Selanjutnya, aku akan mulai membangun susunan teleportasi jarak jauh. Waktu ruang suar pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan. Setelah kamu kembali hari ini, bantu aku menyiapkan batch, aku telah menyiapkan daftar untukmu. Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan daftar kepada Mei Gongzi, yang mencatat ratusan logam dan permata. Mei Gongzi hanya melirik daftar dan menyimpannya, dan berkata, aku akan mendapatkannya untukmu sesegera mungkin. Di mana susunan teleportasi jarak jauh dapat diteleportasi. Sudut mulut Tang San sedikit terbalik, dan berkata, secara teoritis, jika energinya cukup, tidak masalah untuk berteleportasi langsung dari sini ke halaman leluhur. Namun, budidaya kami saat ini tidak cukup, dan kami ingin memotivasi formasi teleportasi seperti itu. Konsumsinya terlalu tinggi, aku akan melakukan 2 transfer dan berteleportasi ke halaman leluhur. 2 kali ke istana leluhur. Bukankah itu sangat cepat? Mei Gongzi berkata dengan terkejut. Tang San mengangguk dan berkata, jika kita bergiliran untuk memutar, secara teoritis itu akan memakan waktu 1 jam, seharusnya hampir sama, kita perlu mengembalikan kekuatan darah sekali di tengah. Kamu adalah tingkat dewa sekarang, dan kamu dapat pulih lebih cepat, jadi diperkirakan kita dapat mencapai halaman leluhur dari sini dalam waktu sekitar 1 jam. Setelah mendengar kata-katanya, Mei Gongzi tidak dapat menarik napas dalam-dalam. Dia sekarang adalah penguasa kota Carry City, dan dia telah melakukan kontak dan mengalami lebih banyak hal dalam 2 bulan terakhir, jadi dia lebih mengerti apa arti teleportasi semacam ini. Berapa biaya setiap transfer? Mei Gongzi bertanya. Tang San berkata, ini terkait dengan volume dan kualitas teleportasi. Secara umum, jika kita berdua diteleportasi, sumber daya yang dikonsumsi adalah sekitar 500 koin elemen. Oleh karena itu, sulit bagimu untuk menggunakannya untuk bisnis. Jika itu adalah transfer langsung 1 kali ke istana leluhur, dan bahkan menghabiskan sumber daya yang setara dengan 2000 koin elemen. Mata Mei Gongzi menyala, dan sepertinya konsumsinya memang cukup besar, tetapi dibandingkan dengan teleportasi jarak jauh dan kedatangan instan di halaman leluhur, konsumsi seperti itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Ini adalah kemampuan yang hanya mereka miliki. Ketepatan waktu dalam beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang sama sekali. Tang San memandang penampilannya yang bersemangat, tersenyum dan berkata, jika aku mencapai tingkat dewa di masa depan, aku akan membangun formasi teleportasi terlebih dahulu. Dengan suar ruang waktu, aku hampir dapat mencapai teleportasi tanpa menghabiskan sumber daya. Pada saat itu waktu, teleportasi kami dianggap sebagai ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika itu adalah teleportasi skala besar, itu tidak masalah. Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam, kalau begitu jangan khawatir, kamu harus sepenuhnya siap sebelum mencoba melampaui malapetaka itu. Dia telah mendengarnya berkali-kali mengatakan betapa pentingnya transendensinya dan apa yang bisa dia bawa setelah menjadi dewa, tetapi semakin dia melakukannya, semakin dia mengerti betapa berbahayanya baginya untuk mengatasi kesengsaraan.
6 harmoni dan 8 desolasi kesengsaraan setan emas yang dia hadapi ketika dia melampaui bencana meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Jika kesengsaraan gunturnya lebih kuat dari itu, betapa menakutkannya itu. Aku akan sangat berhati-hati untukmu. Ngomong-ngomong, persiapkan dirimu dan jelaskan kepada sang putri. Setelah tes lingkaran teleportasi di sisiku berhasil, aku akan membawamu ke halaman leluhur. Beberapa hal perlu untuk dipersiapkan sebelumnya. Pergi ke istana leluhur, Mei Gongzi berkata, apa yang akan kamu lakukan? Tang San berkata, bersiaplah untuk pembekalan Anda terlebih dahulu. Jika Anda ingin berhasil dalam pembekalan Anda perlu mendapatkan dukungan dari setengah dari Kaisar Iblis Besar. Ada 9 Kaisar Iblis Besar di pengadilan leluhur. Kecuali bagi mereka yang tidak stabil, kita membutuhkan setidaknya 3 Kaisar Iblis yang hebat. Hanya dengan dukungan kuat dari Kaisar Iblis, kesuksesan dapat dicapai. Ini tidak ada hubungannya dengan kemampuanmu. Mei Gongzi dengan serius berkata, Kaisar Iblis mana yang ingin kamu menangkan? Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Kaisar Iblis Besar Harimau Putih. Tang San mengangguk dan berkata, keduanya harus dimintai dukungannya. Kita harus pergi ke pertemuan dulu. Aku masih mempertimbangkan sisanya. Mei Gongzi berkata, apakah ada harapan bagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi? Bagaimanapun juga, klan Rubah Surgawi dan klan Merak kita mengendalikan nasib dan masa depan mereka. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak bisa melakukannya. Mei Gongzi tertegun sejenak, hubungan antara klan Rubah Surgawi dan klan Monster Merak baik-baik saja, dan sepertinya telah menjaga kita sebelumnya. Tang San meliriknya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, sebenarnya, dari hatiku, aku tidak benar-benar ingin kamu menyentuh terlalu banyak sisi gelap dunia ini, tetapi sekarang Anda adalah pemimpin klan, dan terlebih lagi penguasa kota utama. Beberapa hal perlu dipahami lebih lanjut. Apakah menurutmu ketika kita meninggalkan istana leluhur, Raja Iblis Kegelapan mengejar dan membunuh kita hanya karena kita melumpuhkan Meng Te? Mata Mei Gongzi menyipit, benarkah? Mungkinkah? Tang San sedikit mengangguk, tanpa saran Kaisar Iblis Agung Rubah Surgawi, Kaisar Iblis Agung Gelap, sebagai Kaisar Iblis Agung peringkat atas, kami menang dalam permainan yang adil, dan dia tidak akan rela berkorban untuk Meng Te, kejar dan bunuh kami. Bagaimanapun, dia berbeda dari Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Mei Gongzi berkata dengan heran, mengapa Kaisar Iblis Besar Tianhu melakukan ini? Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia mengendalikan nasib, dia seharusnya merasakan ancaman kita terhadap iblis dan roh. Ketika dia memberikan penghargaan kepada kita, dia benar-benar membuatnya sangat jelas, jika aku dapat menghindari ini. Setelah bencana ini, itu sangat kemungkinan besar bahkan dia tidak akan bisa mengendalikanku di masa depan. Dia seharusnya merasakan nasib khusus dari nasibku. Bagaimanapun, aku dilahirkan kembali. Oleh karena itu, dia sudah memutuskan untuk membunuhku saat itu. Dia bahkan tidak perlu untuk memerintahkan seseorang dengan sengaja, Anda hanya perlu mengisyaratkan sikap istana leluhur terhadap Raja Iblis Kegelapan, ditambah lagi kita telah memukul Meng Te sebelumnya, dan itu sudah cukup bagi Raja Iblis Kegelapan untuk datang dan membunuh kita. Selanjutnya, Heavenly Fox Palm Skiluk dan Peacock Peak at Heaven's Secret, aku bertanya, apakah Kiluk lebih penting, atau Heaven's Secret? Lanjut Tang San. Mei Gongzi merenung, itu seharusnya karena rahasianya penting, keberuntungan adalah trennya, dan rahasianya adalah masa depan. Tang San mengangguk dan berkata, itu benar, meskipun aku mengatakan kepadamu untuk tidak memata-matai rahasia dengan mudah, tetapi Anda telah bertanggung jawab atas rahasia surga, dan Anda telah dikenali oleh rahasia-rahasia, jadi Anda sudah memiliki kemampuan untuk memata-matai rahasia. Semuanya adalah klan Tianhu. Jika Anda menjadi lebih kuat dan dapat menjaga masa depan iblis dan klan elf, apakah Anda akan lebih penting daripada Kaisar Iblis Tianhu? Pada saat itu, siapa akan bertanggung jawab atas pengadilan leluhur? Meskipun kamu memiliki darah manusia, tidak mungkin kamu akan bertanggung jawab atas istana leluhur, tetapi sebagai pengontrol nasib Kaisar Iblis Rubah Surgawi, ketika dia merasakan niat pedang-pedang Asura di tubuhmu, bisakah dia tidak takut padamu? Cara termudah untuk menjaga seseorang adalah dengan membunuhnya di buayan. Oleh karena itu, cara termudah bagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah meninggalkan kita semua. Ayahmu seharusnya benar-benar mengerti. Meskipun Raja Iblis Merak belum benar-benar mengintip rahasianya,
Sebagai patriark klan iblis merak, dia sudah mengetahuinya ketika dia melarikan diri dari istana leluhur bersama kami. Apa yang sebenarnya tidak memungkinkan? Mei Gongzi sedikit mengerucutkan bibir merahnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku mengerti. Tang San berkata, kali ini kita akan pergi ke istana leluhur untuk melihat dua kaisar iblis besar, satu adalah kakekmu, dan yang lainnya adalah kaisar iblis agung pedang suci yang membantu kita terakhir kali. Ya, Mei Gongzi sedikit mengangguk, semua terserah padamu. Tang San memegang tangannya, Mei Gongzi langsung tersipu, apa yang kamu lakukan? Tang San berkata dengan lembut, jangan khawatir, selama periode waktu ini, selain meneliti formasi teleportasi, aku juga telah menyimpulkan berbagai situasi yang akan terjadi selanjutnya, dan sekarang pada dasarnya telah diselesaikan. Meskipun ada faktor masih belum pasti, tetapi secara umum, itu masih pasti. Bagaimanapun, aku akan melindungimu dan tidak membiarkanmu mengambil sedikit pun risiko. Petik 2. Keyakinan datang dari kekuatan. Ketika dia pertama kali datang ke pesawat ini, saat itulah Tang San dalam keadaan paling gelisah. Dia masih bayi dan tubuhnya rapuh, bahkan iblis babi yang memeliharanya dapat dengan mudah membunuhnya. Pada saat itu, dia khawatir apakah dia dapat menemukan istri yang bereinkarnasi dan apakah istrinya akan tumbuh sehat. Kemudian, ketika dia melihat Mei Gongzi, separuh hatinya lega, selama dia menemukannya, sisanya adalah kerja keras. Dengan peningkatan kekuatan, perasaan mengendalikan segalanya berangsur-angsur pulih. Dalam kehidupan terakhir, dia adalah master jiwa pertempuran tipe kontrol, tidak hanya mengendalikan medan perang, tetapi juga segalanya. Kembali dari istana leluhur, bahkan menghadapi seorang kaisar seperti Kaisar Iblis Kegelapan Besar, Tang San telah mengharapkannya. Dia sangat siap, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada risiko sama sekali, itu bukan risiko besar. Hal yang sama berlaku ketika Mei Gongzi melintasi perampokan, yang semuanya tidak dalam bahaya. Selanjutnya, untuk Tang San, hal yang paling sulit adalah dirinya sendiri yang melampaui malapetaka. Selama dia berhasil mengatasi malapetaka, maka dia akan benar-benar memiliki pijakan yang kuat di dunia ini, dan tingkat atas monster dan roh itu. Orang kuat itu memenuhi syarat untuk Panco. Bukan tugas yang mudah untuk sepenuhnya mengubah pola dunia ini, lagi pula, pesawat ini terlalu kuat. Bahkan jika dia mengembalikan ranah Raja Dewa di masa depan, dia tidak dapat mengubah pesawat sesuka hati, dan dampaknya pada pesawat itu sangat menghancurkan. Namun, selama dia tumbuh ke tingkat tertentu, tidak ada apapun di alam ini yang dapat mengancam keberadaannya. Pada saat itu akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menunjukkan kekuatannya dan mengendalikan semua pihak. Suksesi Mei Gongzi sebagai penguasa kota-kota Keri hanyalah permulaan, dan fondasinya masih belum stabil saat ini. Selanjutnya, dia ingin membantunya menstabilkan fondasi bersama, sambil memberi mereka cukup waktu dan ruang untuk tumbuh. Mendengarkan kata-katanya yang lembut, rona merah di wajah cantik Mei Gongzi sedikit menghilang, dia sedikit menundukkan kepalanya, meletakkan kepalanya di dadanya, dan berkata dengan lembut, terima kasih, dengan kamu di sisiku, aku tidak takut pada apapun. Tang San membawanya ke dalam pelukannya dan membelai rambutnya yang panjang. Aku yang harus mengatakan ini. Selama kamu berada di sisiku, tidak akan ada masalah. Kita pasti akan bisa mengatasi semua rintangan. Dengan kamar dagang Lingki sebagai dukungan, pembelian bahan tidak bisa lebih mudah. Segera, Mei Gongzi mengirim apa yang dibutuhkan Tang San untuk membangun susunan teleportasi ke Lembah Emas, dan Tang San secara resmi mulai membangun ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk seluruh benua peri, arai teleportasi super. Lokasi yang dipilih untuk pembangunan susunan teleportasi tidak berada di sebelah pohon emas. Meskipun pohon emas telah memancarkan aura kehidupan yang kuat, fluktuasi aura yang dipancarkannya akan berubah dan tidak konstan, yang mungkin berdampak pada susunan teleportasi. Oleh karena itu, tempat yang dipilih Tang San untuk membangun formasi teleportasi adalah di dalam gua. Gadis-gadis bernama merah baru-baru ini dibawa ke klan monster merak oleh Mei Gongzi secara bergantian, dan mereka mengalami kehidupan di sana sebagai penjaga. Setelah periode mencoba ini, mereka menjadi lebih ceria, mereka tidak begitu takut dengan dunia luar, dan bahkan kekuatan mereka telah meningkat sampai batas tertentu. Ketika Tang San sedang membangun susunan teleportasi, dia dijaga oleh gadis-gadis bernama merah yang tinggal di Lembah Emas. Setelah sebulan mengandung, mengkonfirmasi, dan menguji,
Tang San sudah memiliki pemahaman yang baik tentang konstruksi formasi teleportasi yang berjalan dengan sangat lancar. Hanya dalam 10 hari, dia telah menyelesaikan konstruksi awal dari susunan teleportasi super ini. Segala sesuatu di kota Kerry normal. Setelah periode konstruksi intensif ini, pemukiman manusia di sisi timur kota Kerry telah terbentuk. Mei Gongzi, penguasa kota baru, memiliki darah manusia, dan sangat menarik bagi manusia. Dalam sejarah seluruh benua peri, ini adalah pertama kalinya seorang penguasa kota dengan darah manusia muncul, bagaimana mungkin manusia tidak senang. Agar tidak terlalu menarik perhatian, Redemption Organization sangat berhati-hati dan hanya melakukan publisitas dan drainase di daerah dekat kota Kerry. Tapi meski begitu, dalam waktu singkat, ratusan ribu budak dan fasal manusia berkumpul. Para bangsawan utama di kota Kerry masih sangat berpengetahuan, dan kebanyakan dari mereka berinisiatif untuk mengirim budak dan bawahan manusia dengan nama mereka sendiri ke pemukiman di luar kota. Akademi Penebusan mengambil tugas penting pendidikan, dan organisasi penebusan bertanggung jawab untuk memimpin orang untuk membangun. Membangun rumah mereka sendiri, tentu saja, tidak perlu melakukan apapun dengan monster. Semua manusia sangat aktif. Di sini, tidak ada penindasan dan perbudakan, dan ini adalah dunia mereka sendiri. Organisasi penebusan menyediakan sebagian dari dana, dan Kamar Dagang Lingki diam-diam mendukung sejumlah uang atas perintah Mei Gongzi. Saat ini, penyelesaian telah mulai terbentuk dan telah mulai merebut kembali tanah kosong dan mendirikan bengkel, berjuang untuk swasembada sesegera mungkin, dan meluncurkan hubungan dengan kota Kerry. Bagi manusia, kesempatan seperti itu terlalu langka, dan juga merupakan kemungkinan terbesar bagi semua manusia untuk melarikan diri dari lautan kesengsaraan. Mei Gongzi juga telah menginvestasikan banyak energi di sini. Zhang Haoxuan telah mengambil tugas manajemen yang penting dan sibuk setiap hari untuk membangun rumah milik manusia. Bekerja dalam suasana yang sibuk tetapi bahagia. Malam tiba, lembah emas di malam hari sangat indah, kecemerlangan emas samar bergoyang dari pohon-pohon emas, membawa cahaya ke lembah yang penuh kehidupan. Saat terus tumbuh, pohon emas tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga nafas kehidupan yang dikeluarkannya menjadi semakin kuat. Di bawah pengaruh lingkaran sihir, nafas kehidupan hanya berkumpul di lembah ini. Oleh karena itu, nafas kehidupan di sini aku tidak tahu berapa kali lebih intens daripada dunia luar. Tinggal di tempat ini dan diberi makan setiap hari, bahkan kepala tetua suku Liger menjadi jauh lebih muda, dan ki dan darahnya menjadi semakin kuat. Tang San duduk di bawah pohon emas untuk bermeditasi, dia berubah menjadi pakaian biru, dikelilingi oleh cahaya keemasan, seluruh tubuhnya tampak dikelilingi oleh lingkaran cahaya keemasan. Setelah beberapa bulan, rambutnya sudah tumbuh, tetapi dia masih memiliki rambut sedang dan tidak membiarkannya tumbuh lagi. Rambut birunya berkibar lembut, dan seiring dengan pernapasan, ki yang bersemangat dan darah berirama sendiri. Ranah kultivasinya saat ini sulit diukur dengan sistem aslinya, dan itu jelas tidak sebanding dengan puncak Orde ke-9. Di antara banyak jejak garis keturunannya, kecuali Kaisar Perak Biru dan Lingki Tianyan, hampir semuanya telah mencapai puncak urutan ke-9, terutama jejak perubahan Jin Meng, yang juga menggabungkan Jin Saki dari 6 harmoni dan 8 penghancuran kesengsaraan guntur dan kekuatannya begitu kuat, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah ujian. Setelah melepas topeng, rambutnya berubah warna, dan dengan perubahan temperamen, bahkan jika dia kembali ke istana leluhur, tidak ada yang akan mengenalinya sebagai Ashura. Pada saat ini, cahaya dan bayangan perak berkedip, dan ada orang lain tidak jauh darinya, itu adalah Mei Gongzi. Mei Gongzi berganti menjadi gaun panjang putih polos, tanpa hiasan di tubuhnya, apalagi perhiasan apapun dia sangat cantik dan halus. Dia menarik napas ringan, merasakan efek nutrisi energi kehidupan di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak mengganggu Tang San yang sedang bermeditasi, hanya berdiri dan menatapnya diam-diam. Napas Tang San mantap, penampilannya tampan, bulu matanya tampak lebih panjang karena matanya tertutup. Dia tidak terlihat sekuat saat dia berjalan seperti Ashura, sekarang dia ramping, dengan pinggang bungkuk, dan penampilannya jelas lebih dewasa dari usia sebenarnya. Karena penampilannya, Mei Gongzi harus melupakan berapa umurnya dalam kehidupan ini, dia lebih muda dari dirinya sendiri. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya, dia masih terlihat seperti anak kecil, hanya dalam beberapa tahun, dia telah tumbuh sedemikian rupa sehingga dia benar-benar muda. Keduanya bersama,
dan tidak ada perbedaan usia sama sekali. Selain itu, dia telah menjadi pria selama beberapa generasi dan memiliki pikiran yang matang, yang membuatnya merasakan ketergantungan yang kuat secara tidak sadar. Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejak dia bertemu dengannya, dia diam-diam berubah. Jelas, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, potensinya juga sangat berbeda, dan statusnya berkali-kali lebih tinggi, tetapi dia tampaknya tidak mandiri seperti sebelumnya. Setiap kali ada masalah, hal pertama yang muncul di benakku adalah bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Aku menjadi malas, aku terlalu malas untuk berpikir mandiri, dan aku tidak ingin menghadapinya sendirian, semua karena dia. Tetap saja, rasanya menyenangkan memiliki seseorang untuk diandalkan. Selama aku memiliki dia di sisiku, hatiku sangat stabil, dan aku merasa bahwa kesulitan apapun tidak sulit. Dia berkata, siapa namanya di kehidupan sebelumnya? Apakah itu Xiao Wu? Xiao Wu di kehidupan sebelumnya telah menjadi Xiao Mei di kehidupan ini. Seperti apa kehidupan masa lalumu ketika kamu bersamanya? Memikirkan hal ini, Mei Gongzi mau tidak mau menunjukkan senyum kecil. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu merindukanku? Pada saat ini, suara yang agak lucu terdengar, dan Mei Gongzi memperhatikan bahwa Tang San telah membuka matanya di beberapa titik, menatapnya dengan tatapan membara. Segera, dia tersipu. Siapa yang merindukanmu? Kapan kamu pergi? Hari ini Tang San memintanya untuk datang karena mereka akan pergi ke istana leluhur lagi. Bahkan Mei Gongzi tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan istana leluhur dalam keadaan seperti itu, dia akan kembali ke istana leluhur dalam waktu sesingkat itu. Sambil gugup, dia juga sedikit bersemangat. Terakhir kali mereka berada di istana leluhur, mereka bisa dikatakan telah berkembang dan akhirnya mencapai puncak, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelum pergi ke sana. Karena itu, mereka bahkan menarik perhatian kaisar. Pergi lagi kali ini, itu akan benar-benar berbeda. Tang San berkata, ayo pergi segera. Dia melompat dari tanah, datang ke Mei Gongzi, mengambil tangan kecilnya secara alami, dan membawanya ke danau. Ada kilatan cahaya perak, dan saat berikutnya, sosok keduanya sudah muncul di depan gua di sisi lain. Gadis-gadis bernama Merah di gua telah menunggu. Ketika mereka melihat mereka berkumpul, mereka semua membungkuk dan berkata, Tuan, Nyonya. Pertama kali mendengar mereka memanggil Nyonya, Mei Gongzi buru-buru mengoreksinya, dia terlalu malu, tetapi gadis-gadis bernama Merah tidak mengubah nama mereka, jadi dia terbiasa. Kapanpun itu, mulut Tang San akan naik, tampak sedikit sombong, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya secara diam-diam. Namun, perhatiannya tidak pada aspek ini hari ini, dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang dikatakan Tang San tentang formasi teleportasi jarak jauh. Sebagai penguasa ruang, tidak ada yang menarik baginya lebih dari itu. Tang San menginstruksikannya tentang makna mendalam dari ruang, yang benar-benar berbeda dari apa yang diajarkan Raja Iblis Merak Besar padanya saat itu. Itu adalah tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan terkait dengan perubahan spasial alam semesta. Keduanya datang ke kedalaman gua, karena cahaya redup, Mei Gongzi hanya bisa samar-samar melihat garis emas gelap di tanah. Tang San membawanya ke dalam. Nanti, kamu akan melakukan apa yang aku katakan, dan aku akan membawamu untuk mengontrol lingkaran sihir. Selama seluruh proses, pikiranmu harus stabil, dan tidak boleh ada fluktuasi mental yang kuat, agar tidak mempengaruhi efek dari teleportasi kami. Mei Gongzi bertanya dengan suara rendah, di mana kita berteleportasi kali ini. Tang San berkata, teleportasi pertama kami adalah ke daerah dekat kota Naga Hitam. Kami hanya dapat menemukan secara samar-samar, tidak terlalu tepat. Setelah kami sampai di sana, kami akan menemukan tempat lain untuk mendirikan stasiun pangkalan teleportasi, dan kami dapat mengirimkan secara akurat di masa depan. Kemudian mulailah teleportasi kedua untuk pergi ke istana leluhur. Oke, Mei Gongzi tidak bertanya terlalu banyak. Pengalaman sebenarnya pasti lebih baik daripada efek bertanya. Tang San berkata, apakah kamu siap? Aku akan mulai. Sudah siap. Mei Gongzi mengangguk, indera spiritualnya menyatu, aura darahnya menyatu, menyembunyikan fluktuasi ruang di sekitarnya. Tang San mengangkat tangan kanannya, seberkas cahaya melintas di telapak tangannya, dan sekelompok api berwarna-warni tiba-tiba naik, api seperti cairan ini berputar-putar dalam pusaran. Udara langsung menjadi panas, tetapi di bawah kendali Tang San,
panas hanya dipertahankan di dalam. Cairan api langit 7 warna memiliki kemampuan untuk membakar segalanya, dan memiliki daya panas yang sangat kuat untuk benda apapun. Dalam cairan api langit berwarna-warni yang berputar-putar, cahaya keemasan pucat muncul. Saat cahaya itu muncul, Mei Gongzi hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak menjadi ilusi dan mulai terdistorsi. Dan di tanah, garis emas gelap yang sebelumnya menjadi cerah tiba-tiba. Pada saat ini, dia benar-benar melihat dengan jelas bahwa pola emas gelap itu sangat rumit, dan di tanah, sebuah lingkaran besar dengan diameter lebih dari 30 meter menunjukkan bentuk yang lengkap. Karena cahaya di sekitarnya benar-benar terdistorsi, bahkan sekarang, Mei Gongzi tidak dapat sepenuhnya melihat penampilan mereka. Dia hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya sangat indah, perasaan ini sangat istimewa, dan ruang di sekitarnya tampak kental dan terkonsentrasi. Elemen ruang yang tak terhitung jumlahnya bergegas di sini, dan ruang terus-menerus ditumpuk bersama, dan beberapa fusi khusus dilakukan, menghasilkan variasi ruang. Getaran khusus muncul saat lingkaran menjadi semakin terang. Ini disebut getaran ruang. Prinsip dasar teleportasi jarak jauh sebenarnya adalah lompatan ruang angkasa, yang mirip dengan teleportasi, tetapi teleportasi umumnya terjadi dalam bidang penglihatan, atau dalam jangkauan yang dicakup oleh kekuatan mental, keteleportasi yang dirasakan di posisi tetap. Prinsip yang digunakan oleh Araiku adalah resonansi isotop. Melalui getaran ruang, ruang itu sendiri rusak, menghasilkan efek lompatan dan teleportasi ke tempat yang lebih jauh. Kami berteleportasi untuk pertama kalinya karena tujuan tidak memiliki titik dasar yang sesuai, aku hanya dapat memperkirakan posisi umum. Kemudian, ketika teleportasi dimulai, kamu melindungi kami dengan indera ilahimu dan berasimilasi dengan ruang sekitarnya sebanyak mungkin. Selama proses lompatan, indera ilahi menjaga ke dalam dan hanya harus melindungi kita. Tubuhnya baik-baik saja. Tentu saja, sebelum itu, ikuti aku untuk menyuntikkan kekuatan ruang ke suar ruang waktu di tanganku, dan aku akan mengendalikannya. Mei Gongzi mendengarkan dengan cermat setiap kata yang dia katakan. Sebagai ahli tingkat dewa di bidang ruang, dia selalu merasa bahwa dia mengerti ruang. Orang dewasa mengatakan bahwa pemahaman ruang oleh monster merak sudah merupakan level tertinggi di pesawat ini. Tapi sejak menerima bimbingan Tang San tentang kemampuan ruang, dia menyadari bahwa dia masih jauh dari memahami arti sebenarnya dari ruang. Kekuatan garis keturunan berputar, cahaya perak samar mengalir, mahkota emas putih merak emas di dahi Mei Gongzi muncul, dan kekuatan ruang mengalir ke arahnya secara alami, seperti 100 sungai yang kembali ke laut, berkumpul menuju suar ruang waktu di tangan Tang San. Setelah 2 bulan penyesuaian, ranah kultivasi Mei Gongzi terus meningkat, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Dia sekarang semakin menyadari pentingnya kesusahan guntur untuk kultivasi yang dikatakan Tang San. Pembaptisan Lei Jie tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga mencuci tubuh dan pikirannya dari dalam keluar, dan bakatnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, seolah-olah itu lebih sesuai dengan seluruh dunia, di atas tingkat aslinya, menjadi salah satu penguasa sejati dunia ini. Sekarang dia adalah utusan ruang sejati, dan disukai oleh ruang. Oleh karena itu, ketika Mei Gongzi menyuntikkan kekuatan garis keturunannya, kecepatan aktivasi seluruh lingkaran sihir sangat dipercepat. Tang San tidak perlu menyuntikkan lebih banyak kekuatannya sendiri, itu cukup untuk mengontrol suar ruang waktu dengan hati-hati. Dengan penguatan terus-menerus dari cairan api langit berwarna-warni, kemajuan pemurnian suar ruang waktu juga telah dipercepat. Tentu saja, dengan pemurnian semacam ini, akan sulit untuk memperbaiki suar ruang waktu ke tingkat senjata ilahi yang super. Itu hanya akan mungkin setelah kekuatan mental Tang San benar-benar berubah menjadi kesadaran ilahi, dan kemudian perlahan-lahan. Menggunakan kesadaran ilahi untuk mengolahnya adalah mungkin. Meski begitu, suar ruang waktu saat ini pasti memiliki kekuatan tingkat dewa pesawat ini. Cahaya perak berubah menjadi penutup cahaya setengah lingkaran, benar-benar menutupi seluruh lingkaran sihir, dan juga menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Fluktuasi elemen spasial yang ganas berlanjut di dalam penutup cahaya. Hanya dengan menteleportasi lingkaran sihir tidak akan lebih mudah bagi Tang San, tetapi dia tidak hanya ingin sekadar berteleportasi, tetapi juga memastikan bahwa lingkaran sihir itu digunakan secara stabil untuk waktu yang lama, jadi penyembunyian menjadi sangat penting. Terutama di istana leluhur, jika ada fluktuasi spasial yang keras seperti terakhir kali, semua kaisar dapat melihatnya, lalu privasi seperti apa yang ada di sana.
tidak akan mudah digunakan di lain waktu. Oleh karena itu, salah satu kesulitan dalam penelitian Tang San adalah bagaimana menyembunyikan lingkaran sihir. Sekarang, dia telah melakukannya, mengandalkan pengaruh suar ruang waktu pada ruang dan waktu, mendistorsi segala sesuatu di sekitarnya, membentuk lapisan perisai ruang waktu yang terdistorsi, mengisolasi fluktuasi ruang internal yang besar, dan ketika berteleportasi, bagian ini energi yang terdistorsi lagi dapat digunakan sebagai komponen getaran ruang, dan mereka dapat disampaikan dalam sekejap. Perubahan waktu akan menutupi fluktuasi ruang, sehingga dunia luar tidak memiliki persepsi yang kuat. Kecuali jika hanya di dekatnya, sulit bagi kaisar untuk memahami tujuan transmisi tanah mereka. Hati-hati, Tang San mengingatkan lagi. Detik berikutnya, lingkaran halo emas pucat mengalir dari suar ruang waktu di tangan Tang San. Ketika lingkaran halo emas pucat ini muncul, Tang San jelas sedang berjuang, dan udara di sekitarnya menjadi lengket. Bahkan jika itu dekat, Mei Gongzi tidak bisa melihat wajah Tang San dengan jelas. Sinar cahaya masuk secara instan, dan pada saat berikutnya, Mei Gongzi sepertinya melihat kekosongan, dan dia segera membungkus dirinya dan Tang San dengan akal ilahinya. Segera setelah itu, sekitarnya tampak bergetar hebat. Pada saat kejutan terjadi, Mei Gongzi hanya merasa bahwa semuanya menjadi lambat, dan suara kejutan itu jauh dan dalam. Ruang di sekitarnya tampak hancur, mereka langsung ditelan oleh pasukan khusus, dan sepertinya mereka telah melewati gerbang. Pada saat ini, semua kekuatan ruang berkontraksi di sekitar tubuh mereka, dan ruang yang dikontrak memiliki resonansi yang kuat, dan dalam resonansi ini, segala sesuatu di sekitar mereka mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Ruang bergetar, dan dunia tampaknya menghilang sepenuhnya pada saat ini, dan suaranya juga menghilang. Segera setelah itu, suara itu muncul lagi, dan dengungan sengit membuat Mei Gongzi tanpa sadar mengangkat alisnya, dan cahaya keemasan yang naik dari kakinya berubah menjadi lingkaran emas besar. Di bawah bayangan lingkaran cahaya ini, semuanya menjadi jelas kembali. Lingkungannya masih gelap gulita, tetapi langit sudah penuh bintang. Seluruh proses teleportasi benar-benar berbeda dari pengalamannya sebelumnya. Ketika Raja Iblis Merak membawanya untuk teleportasi jarak jauh, itu juga dengan membuka saluran luar angkasa, semakin lama saluran ruang angkasa dibuka, semakin jauh jarak teleportasinya. Kali ini, itu benar-benar berbeda. Mei Gongzi jelas merasa bahwa tidak ada lorong ruang sama sekali, tetapi ruang itu runtuh dan bergetar hebat. Detik berikutnya, mereka sudah tiba di sini. Bintang kesadaran melindungi mereka agar tidak menyimpang dari keterkejutan, dan kemudian semuanya selesai. Transisi resonansi isotop. Inilah yang dipikirkan Mei Gongzi, makna mendalam yang dikatakan Tang San sebelumnya. Dia benar-benar terkejut. Dia mengerti bahwa ini jelas merupakan aplikasi tingkat tinggi dari atribut kekuatan ruang, yang melebihi pemahaman aslinya tentang kekuatan ruang. Dia menoleh untuk melihat Tang San tanpa sadar, betapa dia adalah anak harta karun. Dia benar-benar layak menjadi ensiklopedianya sendiri, bahkan jika dia sudah setingkat dewa, dia masih menggunakan pengetahuannya untuk memberinya pelajaran, dan itu masih dalam bidang keahliannya sendiri. Tang San menatapnya dan menyeringai. Sukses. Lihat ke sana. Mengatakan itu, Tang San mengangkat jarinya dan menunjuk ke kejauhan. Mei Gongzi menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa tanah yang lebih rendah di kejauhan terang benderang. Tang San menilai sedikit, dan berkata, lokasi kami saat ini seharusnya berada di timur laut kota Naga Hitam, sekitar 50 km dari sini ke kota Naga Hitam. Saat ini kami berada di sebuah bukit, yang mirip dengan lokasi yang aku pesan, kesalahan sekitar dalam jarak 5 km, ini membuktikan bahwa pemosisian jarak jauh masih sangat berhasil. Kami di sini untuk membuat susunan pemosisian resonansi isotop, dan kami dapat langsung berteleportasi di sini lain kali. Mei Gongzi bertanya, apakah itu lingkaran sihir yang sama dengan yang ada di Lembah Emas? Tang San berkata, tidak perlu terlalu rumit, itu adalah posisi akhir dan titik akhir dari seluruh sistem teleportasi. Ini adalah tempat yang menyediakan koordinat paling penting dan frekuensi tetap dari getaran spasial. Di sini, sebagai titik transfer, kamu hanya perlu membuat arai teleportasi sesuai dengan frekuensi tetap, dan arai teleportasi besar lainnya akan berada di titik akhir lainnya, yang juga dapat dikatakan sebagai titik awal, dan akan dipasang di dekat halaman leluhur. Bolehkah aku melihatmu membangun lingkaran sihir ini? Mata Mei Gongzi penuh dengan harapan. Jika kamu mau,
aku akan menjelaskan prinsipnya kepadamu saat melakukannya. Tang San secara alami tidak akan keberatan tentang dia. Bagus sekali. Mei Gongzi sangat gembira. Tempat yang dia pilih untuk membangun lingkaran sihir itu relatif rahasia di bukit ini. Dia pertama kali mengatur formasi sihir di sekelilingnya, sehingga sisi ini tertutupi. Bahkan jika seseorang terbang ke sini, dia akan ditarik dan mengabaikan tempat ini. Tata letak susunan hantu bahkan lebih sederhana baginya sekarang. Dengan bantuan Mei Gongzi, hanya butuh setengah jam untuk menyelesaikan susunan 9 susunan hantu, termasuk konvergensi lingkaran sihir nafas dan pemblokiran, memblokir dan fungsi lainnya. Setelah semuanya diatur, dari luar, tidak ada perubahan di area ini sama sekali. Tetapi jika kamu ingin berjalan ke dalamnya, hanya ada dua kemungkinan. Satu adalah untuk benar-benar memahami ilusi ini sebelum berhasil masuk. Ini adalah untuk secara paksa menggunakan metode serangan skala besar untuk meledakkan tempat ini dan menghancurkannya ke segala arah, tetapi kemungkinan ini jelas sangat kecil. Apakah kamu membangun stasiun transfer teleportasi di ruang terbuka di sini? Mei Gongzi bertanya pada Tang San, merasakan keajaiban susunan hantu. Pada saat ini, hatinya sudah penuh dengan kekaguman, dan mengikuti pengaturan ilusi Tang San, dia juga mengalami ilusi yang luar biasa. Dia benar-benar yakin bahwa meskipun dia adalah tingkat dewa, jika dia tidak menggunakan cara kekerasan untuk menghancurkan area yang luas, dia pasti tidak akan bisa masuk atau keluar dari ilusi ini. Tang San berkata, jelas tidak dapat diatur di udara terbuka, kami ingin formasi teleportasi memiliki penghalang alami, jadi aku akan membuat lubang di gunung, dan kemudian mengatur formasi transit di gua, sehingga akan lebih rahasia. Membuat lubang, apakah aku menggunakan ruang untuk memotong? Tanya Xiao Mei. Tang San berkata, tidak, aku akan melakukannya. Bagaimana aku bisa membiarkan peri kecilku melakukan pekerjaan yang melelahkan seperti itu? Kamu hanya perlu menonton dari samping. Saat dia berbicara, Tang San datang ke gunung yang telah dia pilih, menoleh dan tersenyum pada Mei Gongzi, jangan takut ketika kamu melihat perubahanku nanti. Apa yang kamu takutkan? Mei Gongzi tercengang, saat berikutnya, dia melihat perubahan Tang San. Sekelompok sinar cahaya keemasan langsung menyala dari dada Tang San, dan ketika kelompok sinar cahaya keemasan ini muncul, fluktuasi ki dan darah yang hebat tiba-tiba meletus. Mata Tang San benar-benar berubah warna, sinar keemasan cahaya mengalir keluar dari dadanya seperti cairan, dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh orangnya tampak seperti dicor emas, dan tubuhnya membengkak hingga 3 meter tingginya, dan cairan emas berubah menjadi lapisan baju besi emas di permukaan tubuhnya, dan bahkan wajahnya ditutupi oleh topeng emas. Perubahan terbesar adalah sepasang lengannya, yang sangat kuat. Bagian depan lengan ditutupi dengan daun emas, dan 10 jari muncul beberapa meter, seperti cakar transparan seperti kristal emas. Perubahan Jinmeng. Melihat perubahan Tang San, Mei Gongzi sangat terkejut saat ini. Armor emas yang menutupi tubuh Tang San menjadi semakin cantik, setiap pola di atasnya tampaknya mengandung prinsip surga dan bumi, armor bahu 3 lapis memanjang ke kedua sisi, armor ramping begitu mempesona, tangannya keluar. Bilah cahaya seperti kristal emas bahkan lebih mempesona. Mei Gongzi benar-benar yakin bahwa ini adalah jenis transformasi iblis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi itu lebih kuat dari segala jenis transformasi dewa iblis yang pernah dia lihat. Jika orang lain melihat adegan ini di sini, orang mungkin menebak bahwa Tang San menggunakan artefak, dan seluruh tubuh yang ditutupi oleh baju besi artefak ilahi membawa perubahan seperti itu. Tapi seberapa baik Mei Gongzi mengenalnya, tentu saja dia tahu bahwa Tang San tidak memiliki baju besi senjata ilahi. Semua perubahan di depannya sepenuhnya disebabkan oleh transformasi dari dalam keluar. Yang lebih menakutkan adalah aura yang melekat pada transformasi dewa iblis. Auranya begitu kuat sehingga fluktuasi ki dan darah seperti tungku bahkan tampak melelehkan udara di sekitarnya. Sebagai praktisi tingkat dewa, Mei Gongzi bisa merasakan tekanan yang sangat besar di sekelilingnya saat ini, dan inilah saat Tang San tidak menargetkannya. Aura menakutkan itu terlalu menindas, dan bahkan merasa tidak selaras dengan dunia ini. Apa ini? Transformasi monster macam apa ini? Perubahan Jinmeng. Pada saat ini, apa yang digunakan Tang San adalah perubahan emas. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan kemampuan ini di depan Mei Gongzi, yang juga merupakan eksistensi pertama di dunia yang melihat perubahan Jinmeng. Garis keturunan super yang menggabungkan behemoth dan mamut emas.
Armor emas itu tidak dibentuk oleh transformasi kekuatan emas itu sendiri. Keadaan transformasi kekuatan emas yang asli adalah bahwa ketika Tang San melemparkannya, seluruh tubuhnya akan diselimuti oleh cairan emas. Itu adalah kekuatan garis keturunan yang murni dan kuat untuk melindungi tubuh. Armor saat ini dibuat oleh cetakannya sendiri. Penampilan tertutup sepenuhnya dengan cairan emas benar-benar jelek. Apalagi di depan kekasihmu, malah lebih jelek. Di kehidupan sebelumnya, Tang San memiliki baju besi emasnya sendiri ketika dia menjadi Raja Dewa. Saat itulah dia menjadi Dewa Laut. Dengan Trisula Dewa Laut, dia memiliki rambut biru yang berkibar. Sangat tampan. Oleh karena itu, saat ini, baju besi emas yang dipadatkan oleh transformasi Dewa Iblis dibentuk sesuai dengan baju besi Dewa Laut asli. Setidaknya dari luar, itu persis sama. Hanya bilah tajam yang keluar dari ujung jari yang seperti ini. Dibandingkan dengan cakar tajam dari binatang behemoth, sepasang cakar tajam Tang San juga termasuk pertahanan yang solid dari mamut emas, dan kekuatannya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Kekuatan penghancurnya sendiri sebanding dengan artefak. Penampilan Tang San saat ini agak mirip dengan kehidupan sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah ketika dia melemparkan transformasi pembunuhan emas, rambutnya juga akan berubah menjadi emas. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh berwarna emas. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi terkuat apakah dia menyerang atau bertahan. Dia melambaikan tangannya sesuka hati, dan dinding gunung di depannya langsung hancur seperti tahu, batu yang hancur bahkan akan langsung berubah menjadi debu, dan kemudian menghilang menjadi abu di bawah ki dan darah terik Tang San, bahkan tidak meninggalkan jejak. Mei Gongzi berdiri di belakang Tang San, dan apa yang dia lihat adalah dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat dia bergerak maju, gunung di depannya secara alami larut menjadi sebuah gua, memanjang ke dalam. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia selamat dari bencana yang begitu kuat, kekuatannya harus berada di atas Tang San, bagaimanapun juga, dia belum menjadi dewa. Tapi sekarang melihat transformasinya, dia harus menaruh tanda tanya besar di hatinya. Ini adalah kemampuan yang tidak dia miliki sebelumnya, yang berarti bahwa ini adalah jenis khusus dari transformasi iblis yang baru saja dia peroleh. Ini jelas merupakan transformasi iblis yang bermutasi, karena dia pasti tidak memilikinya dalam kesannya, dan itu tampaknya melebihi semua jenis transformasi yang dia tahu. Kekuatan transformasi Dewa Iblis garis keturunan. Sebuah gua yang cocok untuk membangun susunan teleportasi segera dibuka. Tang San memandangi cahaya kemasan tajam yang berdetak di bagian depan bilah cakar, dan tidak bisa tidak mengagumi diam-diam di dalam hatinya. Kesusahan Guntur dan transformasi Jinmeng-nya benar-benar cocok. Setelah infiltrasi kesusahan Guntur, keseluruhan kekuatan transformasi Jinmeng jelas diperbarui. Hal yang paling menakutkan tentang garis keturunan super ini adalah bahwa ia tampaknya memiliki kemampuan untuk berevolusi dan masih meningkat. Tidak heran dia sangat mendapat serangan balik ketika dia bergabung sampai akhir. Jika bukan karena perlindungan Trisula Emas, dan kesadaran ilahi Raja Dewa yang melampaui pesawat ini terkejut, itu benar-benar tidak mungkin baginya untuk berhasil. Setelah gua dibuka, Tang San berkata kepada Mei Gongzi, transformasi Dewa Iblis yang aku gunakan sekarang disebut transformasi Jinmeng. Ingat mamut emas dan pemain bimen yang kami temui selama kompetisi. Aku akan membuat terobosan di masa depan. Malapetaka yang aku alami pasti sangat kuat untuk menjadi dewa, jadi pada saat itu aku berpikir, aku harus memiliki fisik yang lebih kuat untuk menahan malapetaka. Jadi, aku diam-diam menelan dua pertahanan terkuat dari garis keturunan tingkat pertama ini dalam permainan. Kemudian, dalam proses kultivasi, aku mencoba menggabungkan kekuatan dua garis keturunan ini, dan itu menjadi transformasi Jinmeng saat ini. Ini dapat dianggap sebagai garis keturunan super yang berada di atas garis keturunan tingkat pertama. Namun, dengan merek garis keturunan ini, aku khawatir akan lebih sulit bagiku untuk melewati kesengsaraan. Karena tingkat garis keturunan super telah melampaui jangkauan angkut pesawat, itu pasti akan menjadi serangan balik yang lebih kuat. Setelah mendengarkan penjelasannya, Mei Gongzi tiba-tiba menyadari, tidak heran aku hanya berpikir bahwa kamu tampaknya sedikit tidak selaras dengan seluruh dunia. Tang San menghela nafas, dan berkata, ini juga tidak mungkin, jika kamu tidak menggunakan metode ini untuk berkultivasi. Kamu tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat seorang kaisar, bagaimana aku bisa melindungimu? Mei Gongzi berkata, kamu tidak perlu terburu-buru, apalagi mengambil risiko, aku bisa menunggu.
Tang San menyeringai dan berkata, tapi aku tidak sabar. Aku ingin memiliki kemampuan untuk benar-benar melindungimu sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini aku dapat menemanimu dengan nyaman. Jangan khawatir, aku memiliki spektrum, meskipun masih ada elemen bahaya tertentu, tetapi aku sekarang memiliki tingkat kepastian tertentu bahwa aku dapat berhasil mengatasi bencana. Selama aku bisa menjadi dewa, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan kaisar itu, aku seharusnya tidak masalah dengan membawamu untuk melindungi dirimu sendiri. Mei Gongzi berkata, bagaimanapun, keselamatan adalah hal yang paling penting, jadi kamu harus berhati-hati. Jika dia tidak mengalami kesengsaraan setan emas 6 harmoni dan 8 penghancuran yang menakutkan, dia tidak akan tahu bahwa kekuatan surgawi kesengsaraan bisa sangat menakutkan. Secara alami, dia akan sangat khawatir tentang bencana Tang San. Tang San berkata, aku akan berhati-hati demi dirimu. Aku akan mulai menggambarkan lingkaran sihir. Mari kita datang dalam keadaan transformasi Jinmeng, itu akan lebih cepat. Pertama-tama kita harus membangun dasar lingkaran sihir untuk memastikan bahwa tarikan kekuatan spiritual. Segera, Tang San mulai menggambar lingkaran sihir dengan cakar tajam Jinmeng, dan saat dia menggambar, dia memberi tahu Mei Gongzi jarak dan urutan serta alasan pembentukan lingkaran sihir. Mei Gongzi mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagai pengontrol atribut luar angkasa, bakatnya jauh di atas Zhang Haoxuan dalam aspek lingkaran sihir ruang. Narasi Tang San sangat tajam. Lambat laun, dia merasa terpesona, Tang San seperti guru kelas ruang. Setelah kelas, dia langsung merasa bahwa dia telah mendapat banyak manfaat. Oke, itu saja. Mari kita tambahkan beberapa permata lagi untuk mengisi mata formasi. Lingkaran transfer ini secara resmi selesai. Lain kali kita berteleportasi dari lembah emas, itu akan muncul langsung di dalam lingkaran. Bukannya berada di luar secara acak, itu juga lebih aman. Tang San sangat puas dengan menyelesaikan pekerjaan akhir lingkaran sihir, dan butuh waktu lebih sedikit dari yang dia bayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.